wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa syukur itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teriring sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang akan bertindak sebagai narasumber yaitu Bapak Ustadz Ali Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu syuruk. Dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan terkait dengan materi yang telah disampaikan atau di luar materi yang telah disampaikan, dipersilakan di sesi nanti. Baik bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk memulai acara pada pagi hari ini mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Bapak Ustadz Ali Ahmed, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa
melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan juga melanjutkan dengan pembelajaran kita yaitu tentang kajian tafsir Ibnu Katsir yang insyaallah pada hari ini, pagi hari ini akan memulai pada awal dari juz 29 yaitu surat Al-Mulk. Semoga ini menjadi amal ibadah kita, menambah pengetahuan kita, wawasan kita, juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang insyaallah kita akan pelajari di setiap bulannya. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Semoga kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelum saya mulai pengajian surat tafsir surat Al-Mulk, ingin saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum Qur'an wa antum khair minal aizin wal faizin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, walaupun ini udah di penghujung di bulan Syawal ya, sudah bukan hal yang terlambat, tapi setidaknya kita senantiasa memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin itu diterima Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah di bulan Ramadan subhanallah Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat, dan kita juga dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang tadinya gak khatam jadi khatam, yang tadinya tidak pernah sholat malam jadi sholat malam, yang tadinya gak pernah puasa jadi puasa, yang tadinya gak pernah sedekah jadi sedekah. Yang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita berharap Allah menerima segala amal ibadah kita, karena amal-amal ibadah di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa qiyam kita, puasa kita, iktikaf kita, itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin, saya mungkin banyak kesalahan-kesalahan dalam penyampaian atau dalam berinteraksi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama tahun kemarin ya, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan kemarin. Saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf saya. Semoga ini membersihkan rasa salah di antara kita. Walaupun subhanallah ya, ada sebuah, mungkin bapak pernah dengar bahwa seorang muslim ketika bertemu dengan seorang muslim berjabat tangan, dan sebelum mereka berpisah dosa di antara mereka berdua itu dihapuskan. Subhanallah ya. Kalau orang musuhan itu susah untuk jabat tangan. Orang musuhan itu susah untuk bertemu, berinteraksi. Ya, kalau lagi musuh atau apa, itu susah. Tapi subhanallah, kalau orang berjabat tangan, bertemu seorang muslim dengan seorang muslim kemudian berjabat tangan, itu sebuah ada kerelaan hati di dada. Salaman disitulah Allah berikan ampunan di antara kesalahan-kesalahan antara dua orang muslim ini. Yang tadinya mungkin ada rasa salah, yang mungkin tidak sengaja atau bagaimana, itu dihapuskan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan di antara mereka berdua. Nah, ini semoga di bulan Syawal ini terjadi peningkatan, ya. Peningkatan dari tahun sebelumnya, dari tahun sebelum bulan Ramadan. Setelah kita latihan 1 bulan, kita terjadi peningkatan, bahkan terjadi hal-hal kebaikan lagi. Ya, tahun sebelum Ramadan kita tidak pernah tahajud. Setelah
kebaikan, memulai kebaikan-kebaikan, dan itu perlu kita rencanakan. Ada perencanaan kebaikan apa yang bisa kita lanjutkan dari bulan Ramadan kemarin. Bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk atau Al-Mulk ini termasuk surat Makkiyah. Artinya surat Al-Mulk ini turun sebelum Rasulullah hijrah. Dan di sini banyak terkait dengan masalah akidah. Masalah akidah. Surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. 30 ayat yang mana surat turun setelah surat At-Tur. Ya. Sebelum membahas surat Al-Mulk, ada beberapa hadis yang terkait dengan surat ini. Yang pertama, ya, ini hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Ya, inna suratul Quran 30 ayat syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakallahu alladzi biyadihi al-mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat satu surat berisikan 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Ada beberapa hadis yang membahas terkait dengan keutamaan surat-surat yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti surat Al-Kahfi, ya, Tabarok, ya. Apalagi surat Yasin itu ketika orang sakaratul maut. Ya, kemudian surat Al-Kahfi ketika malam Jumat. Kalau Tabarok dibaca setiap hari, ya. Ada yang berpendapat Tabarok itu dibaca setiap hari di malam hari, ya. Walaupun saya belum menemukan hadis terkait dengan hal itu khusus, ya, khusus yang dibaca harus malam hari dan setiap hari, saya belum menemukan, ya. Di tafsir Ibnu Katsir tidak ada yang membahas hal itu secara terperinci, secara khusus bahwa surat Al-Baqarah itu dibaca setiap hari, setiap malam, ya, karena ada fadilah tersendiri, ya. Fadilah tersendiri, ya. Nah, juga ada hadis yang lain yang sangat panjang. Nah, ini saya tandai, ya. Dari Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, bukan nakir. Maka surat Tabarok menghalang-halangi malaikat tersebut, sehingga malaikat tersebut berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagi dia dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika Allah hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta syafaat darinya buat dia. Jadi ada seseorang yang meninggal, kemudian ketika bukan nakir mau menanyakan, dihalang-halangi oleh surat Tabarok. Hanya terjadi perseteruan, ya, antara surat Tabarok dengan malaikat tersebut, yang membuat malaikat mukarrabah ini meminta kepada surat Tabarok untuk menghadap kepada Allah. Maka surat itu berangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata, ya, memohon
Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan segala sengaja memilihku di antara kitabmu. Kalau ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku, maka apakah engkau akan memakannya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, kemudian engkau marah. Surah itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang berilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkan kamu kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberikan syafaat buatmu. Maka surat itu kembali dari musim malaikat penaninya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksa pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membaca, dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dapat dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali dia dipakai untuk berdiri membaca. Surat itu menghiburnya dan di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Ya, ini hadis ya, tapi ada lebihnya. Hadis ini predikatnya gharib. Gharib itu maka di sini disebutkan munkar. Ya. Munkar itu di atasnya doi, apa sih bahasanya? Kalau doi masih penting, ini munkar. Ya, kayak hadis palsu. Ya, hadis palsu. Ya, karena di dalamnya matanya munkar. Tetapi secara umum ya, Al-Quran ya, barang siapa membaca Al-Quran ya, dia akan datang ya, memberikan syafaat. Ini secara umum. Hadis umum terkait dengan membaca Al-Quran, man qara Al-Quran ja'at li ashabihi syafihan. Barang siapa membaca Al-Quran, maka dia akan mendatangi ya, di hari kiamat memberikan syafaat. Ini hadis umum terkait dengan membaca Al-Quran. Surat apa saja? Ya, kalau ini kan terkait dengan surat Tabarok. Terkait dengan surat Tabarok yang mengkhususkan surat Tabarok. Ya. Kalau mengambil dari hadis yang tadi secara keumuman semua surat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bacanya. Ya, kalau itu khususnya. Kalau pengkhususan, nah dari ini tidak bisa diterima karena dari ini ada hadis yang bukan. Ya. Walaupun secara makna bisa saja, ya, karena hadis yang terkait dengan keumuman sebuah hadis yang saya sampaikan bahwa nanti di hari kiamat orang yang baca Al-Quran maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Jadi surat apa saja? Surat apa saja? Ya, surat apa saja? Jadi tidak harus surat Tabarok. Ya. Nah, seperti halnya yang saya sampaikan di tafsir surat Al-Ikhlas. Itu ada sahabat yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian sholat apa? Terutama sholat malam ya. Maghrib, Isya dan Subuh senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat lain ditambahkan surat Al-Ikhlas. Sampai jamaahnya protes. Ya, bukan protes, dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat yang kau kirim untuk menjadi imam di kami itu selalu saya baca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat itu. Apakah kau seperti ini? Iya. Kenapa kau melakukan itu? Jawab sahabat ini subhanallah, karena saya senang dengan surat Al-Ikhlas. Maka turunlah hadis, hadis yang terkait dengan di hari kiamat nanti orang akan dikumpul dengan yang disukainya. Artinya surat Ikhlas itu surat Al-Ikhlas yang senantiasa dibaca itu akan menolongnya di hari kiamat, di akhirat nanti. Ya. Begitu juga dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ketika kita baca di hari Jumat, malam Jumat atau di hari Jumat, ya, dari Jumat itu banyak perbedaan pendapat terkait dengan kapan baca surat Al-Kahfi. Ada yang malam Jumat,
ada yang sebelum Jumatan, ada yang memang hari Jumat dari hari Kamis maghrib sampai hari Jumat maghrib itu Jumat ya, kapan saja. Nah, waktunya di hari Jumat. Nah, ini dan itu akan memberikan dijauhkan dari fitnah dajjal. Ya, fitnah dajjal. Kemudian Al-Fatihah, ya, Ummul Kitab, ya. Orang sering baca surat Al-Fatihah karena dia termasuk julukannya adalah Ummul Kitab, ya, ibunya Al-Qur'an. Ayat kursi, ayat surat Yasin, ya. Kemudian surat Yasin itu dibacakan ketika seseorang sakaratul maut, ya, karena dia akan mengingatkan kepada Allah, ya, kepada Allah. Ada di dalam ayat di awal-awal surat itu subhanallah ya, mengingatkan terkait dengan kematian, ya. Allah ingatkan melalui surat Yasin. Baik, Rasulullah memerintahkan untuk dibaca surat Yasin ketika ada orang yang udah mulai akan meninggal, tanda-tanda untuk meninggal itu terlihat, agar dia ingat terkait dengan kematian. Ya. Diingatkan dengan surat Yasin. Ya. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan hadis yang lain. Ya. Ini dari Anas. Ya. Dari Anas, suratul Qur'ani khasaman an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Tabarakalladzi biyadihi. Ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihi. Ya. Ya. Saya teringat dengan ada seorang penceramah yang seorang ustaz itu mengatakan surat Tabarak itu senantiasa dibaca, salah satu fadilahnya adalah dihindarkan dari siksa kubur. Nah, dihindari siksa kubur. Ya, makanya di sini ada satu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dijaga di kubur sampai dia masuk surga. Dijaga, ya. Memberikan fadilah yang memberikan perlindungan tidak disiksa kubur. Ya. Ini hadis yang kedua terkait dengan surat Tabarak. Saya lihat di ini ada sebuah kisah. Ada salah seorang sahabat yang membuat tenda di dekat sebuah kuburan. Ya. Dia tidak tahu bahwa di situ ada kuburan. Ya. Jadi ada sahabat buat tenda di tempat itu, tapi dia tidak mengetahui tempat itu adalah ada kuburannya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ini ternyata kuburan. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ia mani'ah." Maknanya itu penghalang. Ia munjiyah, munjiyah itu penyelamat. Munjiyah bin adadul qabr, dia adalah sebuah penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Ya. Tapi hadis ini gharib, ya. Gharib itu asing, kayak tidak dikenal oleh para sahabat terkait dengan hadis ini. Ya. Tapi matanya bagus, matan itu kalimat redaksinya bagus. Tapi tidak dikenal oleh para sahabat. Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu Imam Bukhari, Imam Ahmad, kemudian Imam Muslim, ya, itu tidak mengenal hadis ini. Imam Tirmidzi dari sini gharib dari segi jalurnya. Tapi matanya bagus. Tapi jalurnya gharib. Ya.
Dan hal semisal tadi Abu Hurairah juga telah meriwayatkan hal ini melalui jalur yang lain lagi ya. Jadi ada jalur dari Abu Hurairah, ada jalur dari Anas. Ya. Ini disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum baca Alif Lam Mim tanzil dan tabarakalladzii biyadihil mulk. Ya. Bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ya. Jadi Rasulullah sebelum tidur membaca Alif Lam Mim tanzil di surat Alif Lam Mim tanzil bahwa surat Tabarakalladzii biyadihil. Jadi Rasulullah membaca dua surat ini sebelum tidur. Ini yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan membaca surat Tabarak sebelum malam hari, jadi sebelum tidur. Ya. Sajadah. Nah, surat sajadah. Ya, surat sajadah. Ya. Kemudian hadis yang lain, kita cari hadis yang lain terkait dengan surat Al-Baqarah. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yaitu surat Al-Mulk. Nah, tapi hadis ini gharib juga. Ya. Kenapa? Karena salah satu periwayatnya yaitu Ibrahim dhaif. Ya, baik. Ada sebuah hadis lagi ya, lebih panjang. Maka aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira. Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela membacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya dan memohon kepadanya agar menyelamatkan dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, sungguh aku inginkan surat ini dihafal di dalam kalbu setiap orang dari umatku. Nah, makanya turun ada hadis seperti ini kan. Ini terkait dengan fadilah surat Al-Mulk. Ada hadis-hadis yang bisa diterima yang derajat hasan, tapi juga ada hadis-hadis yang munkar atau gharib. Intinya adalah surat Tabarak, ya, fadilahnya adalah menyelamatkan, membela, menangkal terkait dengan di alam kubur, kemudian sampai mengampuninya sampai di hari kiamat, sampai memasukkan ke dalam surga. Kemudian kaifiahnya gimana? Cara caranya bacanya setiap hari. Ya, di sini ada juga setiap hari. Ya, karena di sini ada hadis terkait dengan Rasulullah tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Ini hadisnya dhaif. Ya, dhaif. Tapi yang jelas adalah ketika kita menghafalnya, senantiasa membacanya, itu akan mendapatkan fadilah, yaitu dihindarkan dari siksa kubur sampai dimasukkan ke dalam surga. Ini fadilah surat Tabarak. Kemudian kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahu adzim. Kita masuk dalam bahasan surat Al-Mulk ayat pertama sampai ayat ke-5. Tabarakalladzi suci Allah, biyadihil mulku, yang menguasai kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan yang maha kuasa ala kulli syai'in qadir, segala sesuatunya. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan, menjadikan mati, maut wal hayata, dan hidup, dia berluaku, ya, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang ahsanu amala, lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa, aziz, ghafur, dan lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawat, yang menciptakan sab'a samawat, tujuh lapisan langit tibaqo, yang berlapis-lapis. Ma tara, apa yang kamu lihat, ma tara fi khalqir rahmani min tafawuz, dari penciptaan, tentang penciptaan Rahman, yaitu Allah, min tafawuz, tidak ada yang tidak seimbang. Farji'il basar, maka ulang lagi kelihatan. Al-tara min futur, apakah ada sesuatu yang tidak seimbang lagi, futur. Thumma rji'il basara karratain yanqalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir, maka lihatlah, lihat lagi, disuruh lihat karratain, dua kali, yanqalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir, dan tidak melihat pada sesuatu yang mahmurah, sesuatu yang tidak seimbang. Walaqad zayyana as-samaa, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya, sesungguhnya aku jadikan langit sebagai zayyana, penghias, penghias, bimasabiha wa ja'alnaha, penghias yang dekat dengan bintang-bintang, dan waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan-syaitan. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir, kami sediakan adab lahum, kepada syaitan tersebut, adzabas sa'ir, adab yang siksa neraka yang menyayat. Ini ayat pertama sampai ayat kelima. Maknanya adalah modifikasi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Tabarakalladzi, Allah sendiri mengagungkan dirinya. Diri Allah sendiri, yang Maha Suci Allah. Biyadihil mulku, yang menguasai kerajaan, mengatur segala sesuatunya. Makanya ada kalau masalah Imam Malik itu menambahkan terkait dengan tauhid. Allah, Imam Ibnu Taimiyah itu kan membaginya menjadi 3: rububiyah, uluhiyah, masya Allah, terus rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau Imam Malik menambahkan mulkiyah, menambahkan tauhid, ada tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini terkait dengan kekuasaan Allah sebagai raja, mengatur alam semesta ini sesuai dengan yang dikehendakinya. Makanya kenapa sih kalau malam nggak ada matahari, itulah kehendak Allah. Mengapa sih? Ya itu kehendak Allah. Makanya segala sesuatu ketika kita kembali kepada kehendak Allah, maka kita akan menerima atas kehendak itu. Mengapa kita kalau lapar harus makan itu kan? Atau itu sunatullah. Kehendak Allah mengatur segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah mempunyai kehendak, terserah
setelah dirinya, setelah Allah untuk menghendaki segala sesuatunya. Ya. Nah, tiada akibat bagi yang apa yang diputuskannya, dan tiada yang menanya tentang apa yang diperbuatnya. Jangan menanyakan terkait dengan kenapa Allah seperti ini, kenapa seperti tidak ada. Nah, tiada yang menanya terkait hal seperti itu. Karena keperkasaan, kebijaksanaannya, dan keadilannya. Ya. Kenapa orang yang berdosa dimasukkan ke dalam neraka? Allah tak adil. Kata Allah, karena dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, itu keadilannya Allah. Gitu. Ya. Nah, disebut sini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha ala kulli, atas segala sesuatunya qadir, berkuasa menentukan takdirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berikutnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata", yang menjadikan mati dan hidup. Saya sering bertanya-tanya, kenapa sering disebutkan mati dulu baru hidup? Seperti di surat Al-Baqarah ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di surat Al-Baqarah ada disebutkan. Pertama adalah bahwa kematian, yang kalau Ibnu Katsir menyebutkan bahwa maut, kematian adalah konkret, nyata, ada. Ya, dan itu adalah makhluk. Ada seorang ulama, saya wallahu alam, ulama ini berdasarkan apa gitu ya? Apakah ada hadis terkait dengan perkataannya? Seorang ulama ini mengatakan bahwa nanti di akhirat, karena ini makhluk ya, makhluk kan harus mati ya, harus di akhirat nanti. Itu kematian itu berbentuk kambing yang akan dicabut nyawanya, mati. Karena dia makhluk. Oh, ini saya juga baru dengar pendapat ini. Oh, saya mau coba cari-cari dari terkait dengan ini. Ya, cobanya. Oh, nanti di hari kiamat kematian atau maut itu berbentuk seekor kambing ya, dan kemudian dicabut nyawanya. Kematian itu juga mati. Ya, seperti halnya manusia, makhluk lain dicabut, ya, mati, ada kematiannya. Ya. Nah, kemudian ya, makna ayat ialah bahwa Allah yang menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada untuk menguji mereka. Ya, dari tiada menjadi ada. Salah satu soal awal kita adalah dari hal yang mati. Ya, min nutfah itu kan benda mati. Min nutfah, kemudian menjadi alaq, kemudian mudghah. Ya, di dalam rahim ibu. Itu benda mati awal. Kemudian ketika perpaturan Allah tiupkan roh, memang itu jadi berdaya hidup, ada rohnya. Kemudian lahir. Makanya di surat Al-Baqarah, "Kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum." Kemudian Allah matikan, kemudian Allah bangkitkan. Artinya apa? Dari nutfah menjadi manusia, kemudian Allah matikan, ya, dikubur, kemudian Allah bangkitkan di hari kiamat. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dan semuanya kembali kepada Allah. Ya. Ini saya temukan di sini. Mengapa sering disebutkan mauta baru hayat, suatu yang mati kemudian dihidupkan. Lanjut, mengapa kamu kafir? Ini di surat Al-Baqarah, kaifa takfurun? Mengapa kamu kafir? Takfurun billah, pada Allah kuntum amwatan, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Ya. Al-maut itu al-adam itu ketiadaan. Nah, kemudian hayat atau pertumbuhan dinamakan hidup. Ya. Karena itu disebutkan, dan ada disebutkan lagi dalam surat Al-Baqarah, summa yumitukum summa yuhyikum.
Kemudian ada sebuah hadis ya, terkait dengan yang menjadikan mati dan hidup. Sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan mati dan menjadikan dunia negeri kehidupan, lalu negeri kematian, dan Dia menjadikan akhirat sebagai negeri pembalasan, lalu negeri kekekalan. Insyaallah ya. Kehinaan seorang manusia itu di sini adalah mati. Kalau udah mati udah putus semuanya. Dia udah tidak bisa melakukan apapun. Udah. Kalau masih ini masih bisa dia semulia-mulianya manusia, kalau udah meninggal udah tidak ada. Ya. Kayak Yesus. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa bertobat, tidak bisa beramal soleh, tidak segala macam. Udah putus segalanya. Ya. Wa asaddaqu aku minas sholihin, dan aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Ini orang berkata orang-orang yang telah meninggal. Udah mati. Ketika Fir'aun udah tidak bisa bertobat lagi. Ketika Abu Jahal Allah hinakan. Hanya tertinggal apa? Atharum aqul syai'in ahsaynahu fi iman kitab di surat Yasin itu disebutkan. Ya asal-asalnya, bekas-bekasnya. Kalau bekas-bekasnya kebaikan-kebaikan yang ditinggal itu subhanallah. Ya. Namanya hidup, ya. Namanya harum setelah kematiannya. Seperti hanya Rasulullah senantiasa disebut oleh seluruh umat muslim di dunia, selalu senantiasa menyebut nama Rasulullah SAW. Bahkan bersolawat. Padahal Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Ya. Ini bedanya orang kafir dan orang muslim. Ya. Dan menjadikan dunia negeri kehidupan, lalu negeri kematian. Dan di dunia orang hidup kemudian kematian. Dan dijadikan akhirat itu sebagai balasan. Balasan apa yang kita lakukan di dunia. Dan di sana bentuknya kekal. Insyaallah. Jadi Allah menjadikan dunia ini untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup itu sebagai ujian, menguji kalian mana ya, di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ahsan, bukan hasan, bukan baik, tapi lebih baik. Ya. Artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin masih ada bolongnya nih tarawih. Yang tahun ini, yang barusan ada bolongnya. Besok lagi, tahun depan lagi lebih bagus lagi. Walaupun ya itu ya, kita sering beralasan terkait dengan yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi kita senantiasa berusaha terus. Ya. Dan subhanallah, Allah senantiasa berikan ampunan pada hamba-hamba yang bertobat. Kemarin dalam lagi terus. Kalau bertobat lagi, bertobat lagi. Jadi ini mengingatkan kita. Ya. Mengingatkan subhanallah, ketika kita mendapat kesalahan kemudian bertobat itu subhanallahnya apa? Kita mengakui keesaan Allah bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Ya. Kita hanya minta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kerendahan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah sebagai seorang hamba, mengibadahinya. Dia sadar itu terpenting, mentauhidkan Allah ini terpenting. Bahwa ketika besok salah lagi, taubat lagi, lawan kesalahan lagi, besok taubat lagi terus, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, salah lagi, taubat terus. Ini semua berbeda dengan ketika orang sudah salah udah tidak mau bertobat, malah semakin hancur. Ya, Allah berikan istidraj, dibiarkan saja dia melakukan salah satu malah nambah lagi 2, 3, makin semakin jauh. Allah istidrajkan, Allah biarkan. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya tidak mengungkapkan dengan kalimat banyak amalnya, ya, bukan banyak-banyakan, tapi ahsan. Berarti ini terkait dengan kualitas. Ahsanu amalan. Ya, ini
amalnya. Karena ada amal-amal yang besar, ya, yang banyak, tapi Allah tidak terima. Dia haji terus tiap bukan tiap tahun, sering haji, umroh, bawa ini, tapi apa hasil dari berbuat curang? Harta yang diambil secara haram, dia hartanya banyak, ya, saya banyak dengan cara yang zalim. Ya. Dia dengan cara yang zalim, korupsi. Ya tobatnya korupsi ya nggak boleh korupsi lagi, kemudian dapat hukuman di dunia gitu kan. Dia umroh tiap tahun dengan harta yang haram, kan tidak diterima. Membuat masjid dari harta yang haram juga tidak diterima. Ya, banyak amalnya tetapi Allah tidak terima. Ya, atau kita beramal sesuatu banyak tetapi bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah, karena ria atau segala macam, bukan karena Allah. Juga tidak. Tapi juga ada amal-amal yang sedikit. Ya. Tiap hari kita mendawamkan, merutinkan baca Al-Quran satu ayat, itu satu hal. Kita tiap bulan, tiap minggu belajar dikit, itu sedikit. Ya, banyak Allah mencintai amal yang sedikit tetapi berkelanjutan terus. Tidak besar langsung gak lagi hilang, nggak ada bekasnya. Maksudnya tidak diteruskan walaupun sedikit. Seperti halnya ketika kita Ramadan baca Al-Quran, tapi setelah Ramadan baca Al-Quran, ya baik juga ketika kita Ramadan baca Al-Quran, tapi tidak istiqomah, tidak berkelanjutan, tidak diikuti lagi setelah bulan Ramadan. Walaupun hanya satu halaman baca Al-Quran, walaupun hanya 2 rakaat, ya sholat malam, walaupun tidak tiap hari, tapi dilakukan terus. Ya, amal yang baik, bukan terkait dengan kuantitas banyak. Lebih bagus lagi kuantitasnya banyak dan berkualitas. Itu lebih bagus lagi ya. Kalau menurut saya di sini kan tidak disebutkan. Menurut saya kalau kita kualitasnya bagus dan kuantitasnya juga bagus. Tiap malam 11 rakaat, 11 rakaat. Tiap hari 1 juz. Subhanallah, ini amalan-amalan para sahabat. Tapi subhanallah, para sahabat sendiri pun punya amalan-amalan yang unggulan. Amalan-amalan unggulan. Tidak semua sahabat tiap malam salat tahajud. Mereka punya amalan-amalan tersendiri. Tapi juga ada sahabat yang sentiasa melakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar itu satu-satunya sahabat yang melaksanakan semua amal yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah seperti ini, Abu Bakar. Rasulullah seperti ini, Abu Bakar. Sampai mengatakan kepada anaknya, ya Aisyah, apalagi saya apa yang belum saya lakukan seperti Rasulullah lakukan. Apa kata Aisyah? Ngasih makan orang buta yang ada di pasar. Rasulullah sentiasa menyuapi orang buta di pasar, orang Yahudi. Subhanallah, makanya keutamaan Abu Bakar dengan umat yang muslim lain orang Muslim itu subhanallah besar sekali. Ya, ini terkait dengan amal kita. Jadi hidup mati kita adalah sebagai penguji kita mana amal yang baik. Maknanya adalah kita berawal dari nutfah yang mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian kita diminta untuk beramal yang baik, yang lebih baik. Kemudian masih di ayat kedua, bahwa Azizul Ghafur, dia mengenai Maha Perkasa dan lagi Maha Pengampun. Ya, Maha Perkasa kekuasaannya, zatnya, dan Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat dan kembali ke jalannya. Karena ada orang-orang yang mungkin tidak berlakukan ahsan amalan, tidak berbuat baik, bahkan melakukan kesalahan dia, Allah Maha Pengampun dan kembali lagi melakukan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Ya. Ayat selanjutnya, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang menciptakan sab'a samawat, 7 langit tibaqa, berlapis-lapis.
Ini beda dengan lapisnya. Nanti ada dua pendapat ya. Pendapat apakah lapisnya seperti lapis legit yang nempel antara ya. Kalau sedikit kan nggak ada lambangnya ya, nempel gitu kan. Setiap lapisan itu nempel. Atau kalau seperti lapis apa yang lambang itu? Ini dijelaskan. Pertama adalah bertingkat-tingkat. Tetapi ya, apakah satu sama lainnya berhubungan langsung? Yaitu satu sama lainnya berlapis-lapis nempel tanpa pemisah, atau ada pemisah di antara masing-masing lapisan. Nah, ini ada dua pendapat mengenai hal ini. Paling sahih ya. Yang paling sahih adalah pendapat yang kedua, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis Isra dan hadis lainnya. Ya, ini maknanya apa? Bahwa langit itu berlapis-lapis tidak berhubungan, misah ya. Langit satu aja kita nggak tahu ya batasnya mana, tingginya ya. Yang kaitannya dengan langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7. Dan di hadis Isra itu disebutkan ada pintu-pintunya setiap langit. Makanya ketika Rasulullah memasuki pintu pertama, mengucapkan salam kepada Jibril, ya, kemudian dijawab sama malaikat penjaga pintu langit pertama. Siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Dialah yang diutus, yaitu Rasulullah SAW. Oh, silakan masuk ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Anda. Kemudian terus ketemu Nabi sampai ke langit 7. Ya, langit 7 Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, senderan di Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim yang paling tinggi. Ya, ini lapisan-lapisan ini terpisah. Nah, nanti akan dibahas. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara, kamu la ya, ma itu maknanya tidak ya. Kamu tidak akan pernah ya melihat fi khalqir rahmani min tafawut, dari apa yang diciptakan oleh Rahman Allah, min tafawut, yang tidak seimbang ya, tidak seimbang. Kalau nggak seimbang kira-kira runtuh nggak langit? Kalau kita menimbang sesuatu, kalau tidak seimbang, beratan kanan, dia akan jatuh. Sama halnya dengan langit. Kalau nggak seimbang pasti akan hancur. Makanya nanti surat At-Takfir, surat Al-Fitrah, surat Al-Syiqqah itu kan terkait dengan hari kiamat, terkait dengan langit yang tadinya terbelah, menganga, terus Syiqqah itu udah terbuka lebar banget, pecah, benar-benar pecah. Yang tadinya retak, ya, At-Takwir, kemudian Fitrah, menganga, kemudian Syiqqah terbuka lebar. Ya, kita bahas di juz 30 terkait hari kiamat. Ya. Jadi ketika sesuatu udah patah, pasti ada ketidakseimbangan. Kalau penahannya ini ada retak, udah mulai goyang, lama-lama akan besar kan. Di sini kan ada tulangan apa namanya, jaringannya udah mulai retak. Atau seluk batunya udah mulai retak, lama-lama kan luntur. Seperti halnya dengan langit. Ya. Tapi di awal sini disebutkan apakah ada yang tidak seimbang? Semuanya seimbang, padahal nggak ada tiangnya. Ya, nggak ada tiang, langit nggak ada yang menyangganya, tapi kokoh. Dan subhanallahnya, berapa hari yang lalu saya melihat di YouTube, ternyata awan itu berat. Ada penelitian terkait timbang awan, ya, awannya. Ini bukan langit, ya, awan aja. Ditimbang ternyata berat. Ada beratnya itu. Ada apa? Dia berat ya, bukan hanya sekedar volume, tapi berat juga. Wah, ya, ini terkait dengan langit. Ya, jadi bahwa bahkan hampir sempurna, tidak perbedaan, tidak kontradiksi, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, dan tidak ada celah. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, fajil basar, ulangi lagi basar.
Lihat lagi, ulang lihat. Hal taro, apakah kamu lihat min futur yang dari yang tidak seimbang, tidak seimbang. Allah perintahkan kita untuk lihat lagi. Ya, pertama kan suruh lihat, perhatikan benar-benar apakah ada yang tidak seimbang terkait dengan langit, apa ada letak-letaknya. Ya. Seperti itu. Ini di ayat ketiga. Ya, perhatikan, kita diberitakan untuk lihat baik-baik. Ada nggak celahnya? Ada nggak kekurangannya atau kelemahannya? Benda-benda langit bisa gantung gitu, nggak jatuh. Sesuatu kalau kita berbeda ini nggak jatuh ya. Walaupun dalam fisika kan akan dibahas kenapa benda langit itu nggak jatuh. Dia ngambang, kemudian berputar, kok bisa berputar? Nggak ada mesinnya, nggak ada apanya yang membuat. Kalau pesawat kan bisa muter segala macam, ada mesin yang dibuat oleh manusia. Tapi Allah jadikan benda-benda menggantung itu, terus subhanallah bisa berjalan sesuai edarnya. Ya, ini subhanallah terkait dengan penciptaan sab'a samawat, ya, 7 berlapis-lapis. Sab'a samawat tiba yang berlapis. Sepertinya udah lewat jam 6, jam kita kayaknya udah mulai lewat surga ya. Mungkin nanti kita lanjutkan kembali lah ya, kita baru masuk di ayat ketiga, insyaallah. Mungkin itu adalah Allah yang menjadikan, semoga memberikan ilmu kepada kita terkait dengan pembahasan surat tafsir Al-Mulk. Selanjutnya saya kembalikan ke MC kita. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Ahmed. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menambah wawasan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan satu dua. Ya, alhamdulillah. Kalau ada, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.